Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Alvina dari Fakultas Dakwah Ilmu Komunikasi jurusan Manajemen Dakwah kelas 21C1. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang manajemen dakwah. Materi yang pertama yaitu pengertian manajemen dakwah. Manajemen dakwah adalah proses perencanaan tugas, pengelompokan tugas, menghimpun dan menempatkan tugas dan kemudian menggerakkan ke arah pencapaian tujuan dakwah. Dengan adanya perencanaan dakwah, maka dakwah tidak dipandang dalam objek ubudiyah semata, namun juga merupakan bentuk implementasi dari berbagai macam profesi. Untuk materi yang kedua yaitu hakikat dakwah Islamiyah adalah aktualisasi iman yang dimanifestasikan dalam kegiatan manusia beriman dalam masyarakat melalui cara-cara tertentu demi terwujudnya ajaran Islam dalam segala segi kehidupan. Kegiatan tersebut sering disampaikan secara individu ataupun kelompok melalui berbagai metode yang bertujuan memberi perubahan dalam kehidupan. Untuk materi yang ketiga, ilmu manajemen. Ilmu manajemen adalah kemampuan dalam mengatur sesuatu agar tujuan yang ingin dicapai dapat terpenuhi. Secara umum, manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok guna mencapai tujuan atau target secara kooperatif menggunakan sumber daya yang tersedia. Untuk materi yang selanjutnya, landasan dasar manajemen dakwah yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini dijadikan pijakan sekaligus sumber mengapa dakwah akan terus dilaksanakan dan diperjuangkan oleh pengembangnya yaitu umat Islam. Untuk materi selanjutnya, unsur-unsur dakwah yaitu yang pertama dai atau pelaku dakwah adalah orang yang melaksanakan dakwah secara lisan, tulisan, maupun perbuatan, baik individu, kelompok, atau lewat lembaga organisasi. Untuk yang kedua, mad'u atau pelaku dakwah adalah manusia yang menjadi sasaran dakwah atau penerima dakwah, baik individu, kelompok, dan juga manusia yang beragama Islam atau tidak. Yang ketiga ada madda atau materi dakwah adalah isi pesan atau materi yang disampaikan dai kepada mad'u. Dan yang keempat, tariqah atau metode dakwah adalah cara yang bisa ditempuh atau ditentukan secara jelas untuk mencapai dan menyelesaikan suatu tujuan, rencana, sistem, dan tata pikir manusia. Untuk yang kelima, athar atau efek dakwah, yaitu dalam setiap aktivitas dakwah pasti akan menimbulkan reaksi. Artinya, jika dakwah telah dilakukan, maka akan timbul respon dan efek pada mad'u. Untuk materi selanjutnya yaitu fungsi manajemen dakwah. Yang pertama, perencanaan dakwah atau takhtib adalah pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Untuk yang selanjutnya, pengorganisasian atau tanzim adalah seluruh pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Untuk selanjutnya, pergerakan dakwah atau tauji, yaitu upaya untuk menyadarkan orang lain atau anggota suatu organisasi untuk dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan. Untuk selanjutnya, pengendalian dan evaluasi dakwah atau riqabah, yaitu memberikan saran,
tanggapan, evaluasi terhadap suatu kegiatan organisasi agar pelaksanaan kegiatan berikutnya bisa meminimalisir kekurangan yang telah terjadi pada kegiatan sebelumnya. Dan materi yang terakhir, tujuan organisasi dakwah, yaitu untuk menggambarkan keadaan masa yang akan datang agar senantiasa dikejar dan diupayakan untuk diwujudkan oleh organisasi lain. Dengan demikian, hendaknya tujuan menciptakan sejumlah pedoman bagi landasan kegiatan organisasi dan juga merupakan sumber legitimasi yang membenarkan setiap kegiatan organisasi serta eksistensi organisasi itu sendiri. Baiklah, sekian materi dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.